Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam sudah tentu mengintegrasikan umat Islam dari Sabang hingga ke Jepang, dari Merauke hingga Zimbabwe. Jepang boleh bangga dengan Gunung Fuji, Cina boleh bangga dengan bentengnya yang kokoh, Amerika boleh bangga dengan Patung Liberty, tetapi kita sebagai umat Islam harus lebih bangga dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farjal ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul fil alam nabi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang sangat berbahagia ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga Allah tetap curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh pada ajarannya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati dan para hadirin yang saya cintai dan mencintai saya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang suri tauladan yang ada pada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Yang artinya, sungguhnya telah ada pada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dari ayat tadi jelas bahwa kita umat Islam mempunyai suri tauladan yang patut kita contoh dan idolakan, yang bisa membawa kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya ataupun kasih sayangnya terhadap samanya, dan terpelihara dari sifat-sifat jahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, janganlah ragu dan bimbang untuk menjadikan beliau seorang figur yang kita idolakan, yang kita contoh dan kita tiru. Karena beliau merupakan seorang figur yang tiada duanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau di dalam Al-Qur'anul Karim. Apabila kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pasti kita adalah orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita tidak termasuk orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian di antara ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita anut adalah membina kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi." Dalam hadis lain, Rasulullah juga berkata, "Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi." Dari hadis tadi jelas bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berjuang dan bekerja keras untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh mementingkan dunia saja tanpa mementingkan akhiratnya. Begitu sebaliknya, kita tidak boleh mementingkan akhiratnya saja dan tidak mementingkan dunia. Tapi kita harus bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Namun di zaman sekarang banyak orang yang hanya mementingkan dunia saja tanpa mementingkan akhiratnya.
Bahkan mereka sudah lupa pada pegangannya, yaitu agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga banyak orang yang mengaku dia cinta kepada agama, cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah, tetapi jarang sekali mereka menjadikan beliau sebagai contoh ataupun suri teladan untuk dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni segala dosamu. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dari itu, marilah mulai sekarang kita sadar dan kembali berpegang teguh pada agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan beliau suri teladan bagi kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak menjadi orang yang setara hidup di dunia dan di akhirat. Selain itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa tulus, ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Semoga Allah akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari adik kita Intin Solehati, utusan Yayasan Pondok Pesantren Dakwah NW Montong Emas. Beri aplaus yang meriah.